Pada akhir abad ke-18, Eropa berada dalam kekacauan besar. Revolusi Prancis sedang berlangsung, memunculkan gelombang perubahan sosial dan politik yang menggetarkan keseluruhan benua. Di tengah-tengah gejolak itu, muncul seorang tokoh yang akan mengubah sejarah dunia, seorang jenderal militer muda bernama Napoleon Bonaparte. Napoleon lahir di Pulau Korsika pada tahun 1769. Sejak awal, dia menunjukkan bakat luar biasa dalam taktik militer dan kepemimpinan. Dia bergabung dengan tentara Prancis dan naik pangkat dengan cepat, berkat keberaniannya dan inovasi dalam strategi perang. Saat revolusi berkecamuk, Napoleon diangkat menjadi jenderal muda yang ditugaskan untuk memimpin pasukan di Italia. Dalam kampanye militernya yang cemerlang di Italia, Napoleon berhasil memenangkan serangkaian pertempuran penting dengan taktik yang revolusioner. Keberhasilannya di Italia membuat nama Napoleon melambung. Dia pun memimpin ekspedisi ke Mesir, berusaha untuk memutus jalur perdagangan Inggris dengan India. Meskipun akhirnya harus mundur, kampanye Mesir menunjukkan potensi Napoleon sebagai pemimpin militer. Pada tahun 1799, melihat ketidakstabilan politik di Prancis, Napoleon mengambil alih kekuasaan melalui kudeta. Dia mendirikan konsulat dan dinyatakan sebagai konsul pertama, yang secara efektif membuatnya menjadi pemimpin Prancis. Kemudian, dia memproklamasikan dirinya sebagai Kaisar Prancis pada tahun 1804, sebuah tindakan yang menandakan awal dari Kekaisaran Prancis. Sebagai Kaisar, Napoleon berupaya untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya dan melaksanakan pembaruan hukum dan administratif. Dia memimpin serangkaian kampanye militer yang dikenal sebagai Perang Napoleon, mendominasi Eropa dan menggulingkan banyak kerajaan. Namun, kekuasaan Napoleon tidak bertahan selamanya. Ia mengalami kekalahan besar dalam kampanye Rusia pada tahun 1812. Kekalahan di Rusia mengakibatkan mundurnya pasukan Prancis dalam kondisi yang mengenaskan. Akhirnya, koalisi negara-negara Eropa bersatu untuk mengalahkannya di pertempuran Leipzig pada 1813. Napoleon akhirnya dipaksa turun tahta dan diasingkan ke Pulau Elba. Namun, dengan semangat yang tak padam, dia kembali ke Prancis pada tahun 1815 dalam peristiwa yang dikenal dengan nama 100 hari, sebelum akhirnya ditangkap lagi setelah kekalahan di pertempuran Waterloo dan diasingkan ke Pulau Saint Helena. Napoleon Bonaparte meninggalkan warisan yang kompleks, seorang jenderal perang yang jenius namun ambisius, yang pengaruhnya tetap terasa hingga kini dalam sejarah militer dan politik Eropa.